Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa nikmal kafi, walhamdulillah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini alhamdulillah walaupun pada hari ini kita dalam daring dikarenakan kakak kelas Ananda Soleh Soleha kelas 6 hari ini itu melaksanakan ujian akhir sekolah. Selawat dan salam selalu pula dan senantiasa dan tak pernah bosan-bosannya kita hadiahkan kepada roh junjungan alam yaknina baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak solawat, harapan Ustaz Ananda juga dimanapun berada selalu memperbanyak solawat, nantinya di yaumil akhir kelak kita berada di dalam satu barisan dengan beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Ustaz, hari ini kita sambung pembelajaran kita minggu lalu. Nah, kembali kita pada pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Seperti yang Ustaz sampaikan di awal tadi bahwa pada seminggu ke depan atau seminggu ini kita akan melaksanakan proses daring yang dimana kakak-kakak Ananda Soleh Soleha itu melaksanakan ujian akhir sekolah. Jadi video ini Ustadz buat adalah supaya dan harapan Ustadz kepada Ananda Soleh Soleha di rumah dapat menonton video ini dengan seksama. Ya, nantinya kalaupun ada pertanyaan boleh melalui WA Ustadz juga akan Ustadz tampilkan nanti di kolom deskripsi. Nah, pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai menggambar dan mewarnai masih dalam menggunakan aplikasi Paint. Nah, Ananda Ustadz, bagi Ananda Ustadz yang ada di bukunya buku TIK kelas 2 seperti ini, silahkan dibuka pada bukunya yaitu halaman 69. Nah, nanti di sana kita akan belajar pula menggambar yaitu bekicot. Kalau minggu-minggu sebelumnya itu kita sudah belajar menggambar ikan hiu, kita sudah belajar menggambar ulat. Nah, hari ini kita akan menggambar bekicot. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran atau apapun aktivitas yang kita lakukan itu dapat Allah ridhoi, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan langkah-langkah yaitu dengan cara sikap berdoa. Sikap berdoa seperti ini, kita tundukkan kepala, kita memohon kepada Allah agar kegiatan kita, aktivitas kita, belajar kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah dengan doa yang kita bacakan tadi mudah-mudahan aktivitas kita, belajar kita dapat Allah ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Ustadz, video ini Ustadz khususkan bagi Ananda Ustadz yang memiliki laptop ya nak, bagi memiliki laptop atau komputer di rumah. Nah, bagi yang tidak punya bagaimana? Nah, untuk yang tidak punya, boleh nanti digambar saja di bukunya atau di kertas HPS. Silahkan nanti digambar gambar bekicotnya di sana, ya. Lalu dikumpulkan minggu depan atau difotokan nanti dan dikirim ke WA Ustadz juga tidak apa-apa. Nah, bagi Ananda Ustadz, harapan Ustadz mohon untuk dipraktekkan di rumah bagi yang memiliki laptop ataupun komputer. Baiklah Ananda Ustadz, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan disimak di layar ya nak ya. Ustadz akan di komputer untuk mengendalikannya. Nah, baiklah Ananda Ustadz, jika sudah dibuka
buku TIK-nya halaman 69. Di sana kita akan belajar menggambar, yaitu gambar Bekicot dengan program aplikasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu program aplikasi pada Paint. Nah, silahkan sama-sama kita buka program aplikasi pada Paint-nya. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari program aplikasi Paint itu sendiri. Kita klik. Oke, baik Ananda Ustadz. Sekilas di sini Ustadz akan mengulangi menu dan ikon yang ada pada program aplikasi Paint itu sendiri. Harapan Ustadz bagi Ananda Ustadz yang lupa agar mohon disimak video ini dengan baik, dan alhamdulillah terima kasih Ustadz juga ucapkan kepada Ananda Ustadz yang masih mengingat atau menghafal ikon-ikon yang ada pada program aplikasi Paint itu sendiri. Nah, di sini seperti kaleng cat disebut dengan ikon fill white color yang berguna untuk memberi warna. Lalu di sebelahnya ada pensil, yaitu untuk membuat gambar. Lalu di sebelahnya ada pula ikon teks untuk memasukkan huruf atau tulisan. Lalu di bawahnya adalah ikon eraser untuk menghapus gambar. Lalu di kolom sebelah atau di sebelahnya ada pilihan banyak warna atau disebut dengan color box. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena insya Allah Ustadz percaya dan yakini bahwa Ananda Ustadz sudah mengingat dan menghafal ikon-ikon pada Paint, dikarenakan di kelas 2 ini memang kita khusus untuk belajar aplikasi Paint itu sendiri. Nah, kita langsung saja menggambar Bekicotnya ya nak ya. Apakah Ananda Ustadz sudah membuka laptop atau komputernya? Nah, baik, terima kasih Ananda Ustadz bagi yang sudah membuka atau laptopnya dan juga sudah membuka program aplikasi Paint. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam menggambar Bekicot adalah kita ambil ikon line seperti ini. Ya, kita klik, lalu kita aplikasikan. Nah, cukup. Setelah itu kita buat tempurung atau cangkangnya dengan cara kita ambil ikon oval. Nah, ikon-ikon ini insya Allah rasanya dan Ustadz yakini Ananda Ustadz juga sudah memahaminya dengan baik. Bagi yang belum, gak apa-apa, Ustadz sedikit mengulasnya ya nak ya. Nah, ikon lain yang barusan kita gunakan itu untuk membuat garis lurus. Nah, di sebelahnya ada ikon curve, itu gunanya untuk membuat lengkungan garis. Di sebelah curve ada ikon oval atau lingkaran untuk membuat gambar lingkaran. Di sebelahnya itu ada ikon rectangle untuk membuat gambar segitiga. Lalu di paling ujung sekali ada ikon yang segitiga disebut dengan triangle untuk membuat gambar persegitiga. Oke, langsung saja kita ambil ikon oval. Nah, kita aplikasikan dengan cara kita klik tahan pada mouse. Oke, seperti ini cukup. Nah, kita akan membuat nanti lengkungan di sini. Nah, caranya kita ambil ikon apa untuk membuat garis melengkung? Ayo, siapa yang masih ingat Anda Ustadz? Nah, ya benar sekali. Kita sebut dengan ikon curve. Ya, ikon curve ini digunakan untuk membuat garis lengkung. Nah, kita klik. Lalu dari bidang lingkaran ini, dari garisnya kita tarik ke ujung sini. Nah, lalu kita lengkungkan dianya ke atas. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini anak ya. Oke, nah ini yang berlebih bagaimana? Nah, yang berlebih ini kita tinggal hapus dengan ikon apa? Siapa yang tahu? Nah, benar, dengan ikon eraser. Kita klik, lalu kita hapus seperti itu. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk di 1/4 gambarnya. Kita lanjutkan ya nak ya. Kita lanjutkan. Setelah itu kita buat kepalanya dulu dengan ikon oval. Nah, seperti ini. Ya, gak usah besar kali. Nah, cukup. Nah, lalu kita buat badannya ya, badannya kita sebut atau lehernya yang melengkung. Sama seperti yang ini tadi,
dengan menggunakan ikon curve. Kita klik ikon curve-nya. Nah, lalu kita implementasikan seperti ini. Kita klik. Lalu kita lengkungkan ke kanan ya. Ya. Nah, seperti ini. Oke, alhamdulillah. Nah, ini yang berlebih bagaimana? Tinggal kita hapus dengan ikon eraser. Oke. Mudah ya nak ya, insya Allah ya. Mudah. Lalu, apakah sudah selesai Ustadz? Belum. Kita kasih matanya dulu. Nah, kita kasih matanya sama dengan menggunakan ikon oval. Oke, kita klik, tahan. Kita kasih kecil aja. Nah, seperti ini. Nah, matanya. Lalu kita kasih mulutnya. Ya, kita ambil ikon. Ikon apa? Ya, ikon curve. Kita klik, tahan, lepas. Nah, klik tahan lagi, tarik ke bawah. Ya, senyum dia. Lalu kita buat hidungnya lagi. Nah, untuk membuat hidung itu kita boleh menggunakan ikon curve bisa, tapi Ustadz lebih merekomendasikan kita menggunakan ikon pensil, ya. Ikon pensil, klik ikon pensil, lalu kita pilih ketebalan garisnya. Misalkan yang ini ya, 3px. Klik. Nah, tinggal kita buat lengkungan sedikit aja. Nah, seperti itu udah cukup. Nah, setelah itu kita buat apa namanya itu? Kita buat garis di atas kepalanya, atau kalau apanya kayak antena. Nah, seperti itu. Kita buat dengan cara menggunakan ikon line. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita buat lagi di cangkangnya. Dengan cara menggunakan ikon pensil, kita pilih ketebalan garis. Kita ambil yang 3px. Kita buat lengkungan. Klik tahan, tarik ke bawah. Nah, kalau misalkan salah, kita hapus saja dengan menggunakan ikon eraser. Nah, kita buat lagi. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Tinggal satu langkah lagi. Apa itu? Kita memberi warna. Ayo, Ananda Ustadz masih ingat nggak? Ikon apa untuk memberi warna? Ayo, siapa yang tahu? Nah, alhamdulillah, Ananda Ustadz ada yang mengingat ya, menggunakan ikon fill white color. Yang mana dia ikonnya? Yang ini? Bukan ya. Ini pensil, ini eraser untuk menghapus. Yang ini bukan, ini pensil. Yang ini juga bukan. Yang mana? Yang tengah-tengah. Seperti kaleng cat, fill white color. Kita klik fill white color, lalu kita pilih warna yang kita inginkan. Tidak harus sama ya nak dengan gambar atau warna Ustadz, boleh bebas ya, sesuai dengan kreasi Ananda Ustadz. Kalau di sini Ustadz akan mengambil warna hijau. Nah, hijau aja. Nah, seperti ini. Atau kita buat hijau semua, boleh juga. Nah, kita klik. Nah, di sininya warna apa ya yang bagusnya? Warna ini aja deh. Gold. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih di kepalanya warna ini. Nah, alhamdulillah. Nah, ini untuk warnanya bebas ya nak ya, tidak harus sama dengan punya Ustadz, bebas. Ananda Ustadz mau buat kepalanya warna merah, mau hitam, bebas. Mau buat badannya atau cangkangnya warna yang lain, boleh bebas, tidak harus sama dengan Ustadz. Ini hanyalah untuk
sekedar pengetahuan atau sebagai contoh seperti itu. Nah, mudah dan menyenangkan bukan Ananda Ustadz belajar TIK-nya dengan menggambar bekicot. Nah, alhamdulillah gambar kita telah selesai. Nanti gambarnya jangan lupa disimpan ya nak ya. Masih ingat tidak bagaimana cara menyimpan gambar? Ayo nih, siapa yang lupa ini bagaimana cara menyimpan gambar? Nah, ayo oke, kita ulang kembali ya bagaimana cara menyimpan gambar. Oke, boleh disimak di layar ya nak ya. Nah, caranya langkah dalam menyimpan gambar adalah kita klik yang ada warna kotak warna biru dan ada tulisan file, atau nanti kalau mungkin di komputer Ananda Ustadz nanti ada tanda panah segitiga ke bawah dia, boleh sama. Kita klik, nah maka akan muncul seperti ini. Yang mana kita ambil? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kita ambil icon save, ya benar, save nih. Kita klik, nah lalu kita simpan. Ya, kita buat nama kita di sini. Misalkan nama masing-masing boleh ya, boleh nama panjang, boleh nama pendek, dan pakai kelas. Contoh di sini Ustadz buat namanya Ustadz Tafsir seperti itu. Nah, nanti tinggal Ananda Ustadz tambahkan nama Ananda Ustadz masing-masing ya, nama panjangnya dibuat, lalu nama kelasnya misalkan kelas 2 Makkah ataukah kelas 2 Madinah seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita tekan tombol save. Nah, maka alhamdulillah akan muncul nanti di sini nama kita tadi. Nah, kalau tadi Ustadz buat Ustadz Tafsir, maka muncul di sini. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Baiklah, Ananda Ustadz, jika telah selesai menyimpan hasil kerja kita dengan menggambar bekicot. Nah, tapi bekicotnya tidak satu dibuat ya nak. Nah, nanti Ananda Ustadz dibuat 2 ya. Buat gambar bekicotnya itu 2 buah. Boleh warnanya berbeda-beda, tidak harus sama seperti itu. Baiklah, Ananda Ustadz semuanya. Mungkin untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Ustadz cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh di WA Ustadz ya nak. Nanti Ustadz tampilkan atau Ustadz taruh WA Ustadz di kolom deskripsi. Mohon dipelajari kembali, dipraktikkan kembali di rumah dengan seksama. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita simpulkan dulu pembelajaran kita bahwa hari ini kita belajar menggambar menggunakan aplikasi Paint ya. Lalu di dalam Paint kita menggambar yang namanya gambar bekicot. Nah, di sini hanya satu yang Ustadz gambarkan. Nanti harapan Ustadz di rumah Ananda Ustadz menggambarnya 2 buah ya nak ya. Lalu kita menggambar bekicotnya tadi dengan menggunakan beberapa icon. Ada icon pensil, ada fill white color, ada apa lagi tadi? Ada eraser ya, ada icon line, ada icon oval ya, ada banyak beberapa icon. Dan telah terakhir pula tadi kita belajar kembali bagaimana cara menyimpan hasil kerja kita. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita kembali mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sikap berdoa ya. Sikap berdoa semuanya. Mari kita baca hamdalah lagi dengan yang baik dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik Ustaz tutup. Sebelumnya Ustaz mohon maaf apabila dalam menyampaikan tadi masih banyak kekurangan Ustaz. Ustaz mohon maaf ya nak ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.